Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha sumakuta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji akhlak ya dalam perkuliahan kita di akhir semester ini, semester 5 ya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nantikan sahabatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin Allah, profesi yang antum pilih melanjutkan ya estafet dakwah para nabi dan rasul. Profesi termulia, terbaik untuk khairat ummatin ya ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi jangan kecil hati, mungkin ekonominya tidak sehebat jurusan kedokteran, jurusan teknik, jurusan IT ya yang lagi perubahan ini digital semua. Tapi jurusan PAI ya, jurusan guru agama ini jelas jurusan satu tingkat di bawah apa? Kenabian kan, melanjutkan tugas nabi ya. Maka antum terima kalau yang awalnya belum memilih jurusan ini dengan apa? Pilihan utama gitu ya, masih pilihan kedua atau daripada enggak, atau dipaksa orang tua. Ya. Kemarin dalam wawancara yang kelas 11 juga sebetulnya nggak pengen kuliah, PAI, tapi keterimanya PAI. Jangan. Niat itu menentukan seluruh aktivitas itu bernilai apa, worldview-nya bagaimana itu harus diluruskan. Ya. Adapun masalah rezeki, ya, masalah ekonomi sebenarnya bukan wilayah kita sebagai makhluk ya, itu kuasa Allah. Nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki. Ya, jangan bunuh diri, jangan membunuh anak, itu di ayat-ayat yang tentang rezeki ya. Bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, itu di langit itu ada rezekiku, maka yakin. Ini penting dalam hubungannya worldview dan akhlak. Mengapa orang akhlaknya menjadi rusak? Mazmumah, su'ul adab, pasti ya, karena ambisi terhadap dunia, ya kan? Materi, yang sudah punya materi pengen jabatan, ya, yang sudah punya dua-duanya pengen syahwatnya dilampiaskan berlebihan, ya, bisa apa itu melacur, ya, bisa selingkuh, ya kan? Gimana itu dalam rumah tangga itu? Kalau suaminya miskin, pujian bagi istrinya kan, menerima suami yang ya kekurangan. Sabaran istri diuji saat itu. Berikutnya kebalikannya, kalau sudah bagus ekonomi,
Suami diuji kesetiaan. Hidup bagaimana itu? Pola pikir, gimana ini? Pola makan, pola tidur dulu ya, pola hidup. Yang membuat masalah bagaimana hidup? Pakaian, pola. Pakaian pola ya. Jawab apa ini? Banyak tingkah. Cuma dia baik-baik sama istrinya, nggak selingkuh, berkah rezekinya, nggak banyak bohong, ya. Rumah tangganya, ekonomi, usahanya, kerjanya, karirnya bagus. Karena pakaian pola, ya, kebanyakan tingkah, nggak bersyukur, bangkrut, ya. Dibilangin nggak usah nyalon ini nyalon itu, biayanya mengerikan, politik, nggak percaya. Ya, ngeyel, akhirnya jual semua aset untuk kampanye, ya. Akhirnya kalah. Ketika kalah, celananya dilepas, lari-lari di jalan. Ya iya banyak loh, ya kan? Ini udah di-share 1 dari 10 orang Indonesia menurut Menteri kita, Menteri Kesehatan, stres. Iya kan? Termasuk nggak ini dari 1 itu dari 10. Kalau dihitung ini ada 30, berarti ada 3 yang stres di sini. Iya kan? Masa iya orang beriman stres? Apalah masalahnya ini? Singkat, menghalang untuk sampai kepada Allah, ma'rifatullah, dunia juga dan segala isinya. Kalau Bapak bilang dunia kan, di sana ada kedudukan, di sana ada harta, di sana ada syahwat, ya kan? Pelakor, pebinor, lawannya kan pebinor ya. Yang berondong ini senang sama bini orang. Kan suka juga. Iya kan? Wah, suka bini orang kan? Mama muda. Rebut. Ya, mama muda tuh, tante girang. Iya kan? Bahkan ada sekarang ini penyewaan begitu ya. Rental cowok kan, pasangan sewa. Ya. Kalau kita cermati perkembangan ya dari pengamat ini sosial, akhlak ini rusaknya itu model-model baru juga ada kerusakan itu ya. Yang mulai dari urusan apa ini, internet, HP, ya, game, pinjol, bahkan sering loh orang yang ditagih hutang pinjol itu bunuh diri, potong tangannya, ketahuan, langsung bawa rupiah. Kadang-kadang ada jinnya, kadang-kadang yang memang dia kelakuannya memang udah jadi setan gitu. Iya kan? Pinjol untuk judi, iya kan? Slot, uber sama penagihnya. Orang tuanya juga ada yang lepas tangan, dalam arti udah dewasa. Apakah mereka dulunya itu nggak sekolah? Sekolah, guru payah alumni UIN juga bisa jadi ya, atau stay yang ada, kasih nilai bagus-bagus juga. Biasanya mungkin juga pernah bapak juga ngajar di PAI dulu kan, 2010 udah mulai ngajar, nilainya bagus-bagus. Tadi yang ditanyakan yang timpang ya, pemikirannya bagus kadang, lisannya bagus, tapi perilakunya nggak sesuai. Nah, kemarin itu sudah apa bedanya kita dengan Rasul? Bedanya apa? Rasul sudah melakukan apa yang Rasul sabdakan, apa yang Rasul perintahkan. Rasul sudah meninggalkan apa yang dilarang. Kalau kecanggihan kan canggih sekarang ya, media segala macam. Mengajar itu teorinya banyak banget biar berhasil. Berhenti pada wilayah kognitif kan akhirnya, tidak sampai pada sikap, tidak sampai pada perubahan perilaku atau psikomotorik. Nah, PR-nya itu ya secara umum dengan banyaknya penyimpangan dari akhlak ya,
itu menjadi beban lagi ya dari guru-guru agama, dari guru-guru madrasah. Ini kan kalau nggak PAI kan guru apa? Akidah, akhlak, guru apa? Ya, fikih, SKI, hadis. Kalau sekolahan Bapak ditambah nih, Mbak Yopi, bandingkan pendidikan adat kan nggak ada di pemerintahan. Adanya akidah akhlak kan. Mengakidah saja kitab tauhid itu saja nggak selesai. Akhlak sendiri setebal ini nggak selesai juga, itu sampai kelas 6. Sirah Nabawi Syekh Mubarak Furi itu bukan sejarah kebudayaan. Sirah Nabawi saja itu satu buku bestseller nggak selesai. Yang direkomendasikan oleh Buya Yahya Ustadz Ali Hidayat, yang bestseller penulisnya Syekh Sofi Roman Mubarak Furi itu. Mbak Yofi pernah apa Mbak Dikit? Itu nggak selesai itu 6 tahun. Pulangnya sekolahan Ica ini sudah jam berapa? Jam 16. Masuknya jam 7.15, apel tausiah, sholat jam 8, masuk pelajaran. Pulangnya jam 16 enggak selesai. Kita mau tambahkan tazkiyatun nafas melalui taklim. Jadi berat guru agama ini kalau dari sisi dukungan ya, porsi ini apa? Struktur kurikulum juga bagi yang PAI ya, diringkas lagi, direduksi lagi ya, disingkat lagi itu ajaran-ajaran Islam itu diajarkan secara ringkas, walaupun 3 tahun ya, walaupun 3 tahun yang SMP atau yang SMA atau yang SD 6 tahun itu kita lihat itu setipis itu ya. Maka kalau antum mau nulis skripsi diusulkan itu bagaimana fondasinya, yang sering Bapak sampaikan yang kemarin jelas itu. Ketika seorang petani itu mau menanam tidak mungkin langsung menanam, dia harus mengolah lahan. Tugas guru agama mensucikan jiwa. Nggak mungkin bisa berhasil. Ya, langsung kita tanam benih itu, dia mati. Ya, nunggu hari. Maka kalau mengajar sudah pasti gagalnya, dia harus punya pemikiran solusi kan, bagaimana merubah. Tapi merubah sampai pada struktur kurikulum yang PAI-nya mau ditambah sekian jam pelajarannya nggak mungkin, karena pemerintah punya ketetapan pulangnya jam berapa, beban kurikulum berapa JPL, jam pelajaran. Yang bisa sekolah dengan independen begini. Itu pun masih ada kendala keberhasilannya itu. Ya. Muridnya padahal berapa Pak Yopi? Nggak lebih dari 10 pengen saya dulunya. Terkena COVID ya tinggal seadanya. Sebelum COVID itu ada 10. Rombelnya itu rombel halakoh, biar tahu ya Mas Habib ini sholat subuhnya jam berapa atau berjamaah apa enggak. Kalau 10 masih mampu, ini baca Quran apa enggak. Ini kalau sudah pulang sekolah kemana bisa sempat. Walaupun meriang juga itu Mbak Dikanya itu, Mbak Yofinya. Padahal belum ada 10 kecuali digabung ya, yang dilakukan gitu. 5 aja udah ngancurin apa aja itu santri gitu kan. Enggak ada saya udah langsung apa? Berulah ya. Baik. Maka dari latar belakang itu bisa ditulis jadi proposal ya, masalah-masalah tadi. Jadi tinggal dicari teorinya ya. Pengamat sosial bilang begini di koran, di buku, tulis. Ini tadi ceramah menganalisa perkembangan ya, degradasi moral akhlak bisa dijadikan bahan untuk latar belakang. Sehingga kemudian sebagai guru itu mau mengusulkan apa? Menawarkan apa dalam pengembangan ilmu di tugas akhir itu. Skripsi dihapus sama Pak Nadiem kan itu tergantung kampusnya masih memperlakukan nggak apa-apa. Atau berubah jadi jurnal atau apa, intinya harus bisa menyumbangkan pemikiran untuk menyelesaikan masalah. Konteks prodi ini PAI ya, masalah-masalah PAI dong. Fokus di situ karena memang diharapkan bidang keahliannya PAI kan gitu ya.
Coba kita cermati apa yang ditulis Ustadz Ahmad Alim, ya. Terapi, ya, terapi akhlak buruk. Akhlak buruk ini mudah menular atau tidak? Ada nggak pelajaran bahasa gaul itu? Nggak ada. Bahasa prokem itu dengan sendirinya apa? Menyebar. Iya kan? Kan kita disuruh apa? Menggunakan bahasa baku. Apalagi nanti kalau sudah menulis nggak mungkin pakai bahasa berulang biasa atau bahasa gaul. Bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman. Faktanya sebagai contoh ya, anak-anak berbahasa entah dari mana dengan bahasa gaul. Dengan bahasa yang kadang-kadang kasar, membuli apalagi kan. Nah, ini. Ada mahfudotnya yang dari pondok masih ingat itu kan. Suhul khuluqi yu'ti. Akhlak buruk itu menular. Tidak perlu ada pelajaran, tidak perlu ada contohnya, sudah menular sendiri. Tambah lagi latar belakangnya. Maka akan dihadapi problem itu di sekolah manapun, ya. Sehingga guru agama paling tidak ini ada terapi yang bisa kita jadikan solusi, ya. Jadi akhlak yang buruk mazmumah itu biasanya ada pada orang yang hatinya sakit nih. Balik lagi. Kalau tadi Bapak bilang tazkiyatun nafs itu pasti urusannya masalah jiwa, dan di dalam jiwa itu kerajanya hati. Itu ada di video yang Sodrun Kolbun, ya kan? Ini Fuad Nurani. Itu di situ pembahasannya. Di sini kemudian beliau ya hadirkan, beliau ini pakar tentang Ibnu Jauzi ya, Ustaz Ahmad Alim ini. Sempat jadi penerjemah di kota Mekah ya, setahun mulazamah. Beliau bilang di sini ya, masalah hati ya, biasanya ada pada orang yang hatinya sakit, berpenyakit, fi qulubihim marad, di dalam hati itu ada penyakit, diakibatkan dari mengikuti apa? Dua ini masalah yang paling mendasar. Apa tadi? Orang itu menyimpang tadi, terkena apa? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat ini pemikiran, sehingga dia bisa menjadi orang yang mendahulukan akal daripada wahyu. Itu nanti yang menjadi pertanyaan yang dijelaskan Ustaz Somad itu menjadi aliran yang menyimpang. Ada kriteria 10 aliran menurut Majelis Ulama, udah sering diulang video Ustaz Somad saya share. Penjelasan slide udah pernah di-share juga. Itu diantaranya beban, kaitannya tugas guru agama menjaga akidah umat. Kalau mau diingat-ingat ringkasnya di sini syubhat tentang bagaimana mereka yang sesat itu merubah-rubah syariat, gitu ya. Ada Yusman Roy sholat dengan bahasa Indonesia di Malang, gitu kan. Ada Ahmad Musodek, ada Lia Amunuddin. Itu syubhat-syubhat yang tugas guru agama bagaimana apa? Membentengi umat. Itu masalah akidah ya, masalah pemikiran, masalah rukun iman, rukun Islam. Dia rubah-rubah. Ahmadiyah kemarin itu kan. Inilah yang kemudian harus tuntas, konsep akidahnya, tauhidnya harus matang sebagai guru agama. Maka kemudian dia bisa mengurai syubhat-syubhat. Syubhat itu yang meragukan, ya. Bahkan LGBT dibela gitu kan. Di Lampung ini yang dulu dicincang, direbus ya, dari Australia itu orang Kedaton. Yang makan orang juga orang Lampung kan, di Lampung kan. Di Gunung Madu itu, Sumanto itu di Lampung. Nah, itu penyimpangan itu kan masalah tidak, dia punya ilmu hitam istilahnya, ilmu sihir untuk bisa sakti, dimakan kan orang. Kuliner manusia juga gimana itu. Di Lampung juga itu. Mutilasi itu. Itu ada yang berdasarkan keyakinan ya. Nah, keyakinan itu urusannya akidah. Kemudian syahwat, syahwat jelas. Syahwat ini dibagi lagi, syahwatul batan, perut, urusan makan. Ini sampai pengen makan enak, pengen menyenangkan istri dengan apa?
bergaya hidup mewah, istrinya ngajak makan aja, kopi aja harus yang tempat tertentu, apalagi yang punya pro Israel coba Starbucks apa KFC dan segala macamnya itu, ya kan? Akhirnya mereka menjadi donatur, mendonasikan itu keuntungannya untuk membiayai orang. Macam kita juga kan bayar zakat infak gitu kan, sedekah kan mereka juga begitu, ada iuran begitu. Syahwat itu kemudian makan enak, bergaya hidup, dituruti, akhirnya menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Ini perempuan ini biasanya yang goreng-goreng manas-manasin suaminya supaya memberikan nafkah yang banyak, dari sisi anggarannya besar gitu, biar bisa shopping, biar bisa bergaya hidup seperti sosialita apa istilahnya. Ya. Kemudian syahwat berikutnya syahwat farji, kemaluan. Maluan ini banyak orang yang tamat riwayatnya karirnya, bisnisnya, iya betul Pak. Karena urusan ini. Orang sudah muter-muter, dia udah kaya, kemudian bangkrut, stres, ketemu bapak, cerita kan gitu. Apa masalahnya Pak? Ekonomi hancur Ustaz, ini nggak bisa tidur, stres. Emang dosanya apa dulu? Kan tanya begitu, manajemen untuk pengobatan terapi yang Bapak lakukan itu berbasis dosa. Kalau dia melakukan dosa, obat nanti sembuh. Artinya akibatnya dari dosa itu langsung nampak, dia bangkrut, stres. Ya dia main perempuan, duitnya banyak, istrinya kemudian ya ditipu kan, selingkuh, ya melacur, itu kan sudah umum. Karena menuruti syahwat kemaluan. Selesai itu. Yang perempuan juga mungkin karirnya hancur kalau selingkuh, udah punya suami begitu. Selesai. Digerebek kalau lagi kan, nilai moral harga dirinya, citranya langsung hilang, langsung jadi wanita yang buruk, wanita penggoda atau wanita yang rusak gitu. Jadi kalau mau rusak bangsa gimana? Rusaklah wanita. Iya kan, wanita katanya tiang negara kan gitu. Ceramah viral Kiai Haji Zainuddin MZ di zaman saya kecil ya. Wanita itu tiang negara. Kalau merusak bangsa itu rusaklah wanita. Ya. Urusan syahwat, kemaluan. Syahwat lisan juga, kata Nabi itu kan, kalau siapa yang bisa menjaga dua lubang yang ada di paha kemaluan dan di bibir, yaitu lidahnya itu, masalah omong kan, masalah lisan, bisa berantem ya. Bisa lah perang pun gara-gara ejekan, adu domba, itu termasuk alat tercela. Ya kan? Gosip, fitnah, gibah, kan dari mulut semua itu. Maka kalau orang Jawa itu ada 9 lubang yang harus dijaga. Itu bisa diceramahkan dalam puasa-puasa itu. Ya kan? 9 lubang. 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, 1 mulut, lagi bawah 2 ya. Itu siapa yang bisa menjaga itu? Kalau hadis cukup 2 sih sebenarnya. Tapi kalau mau diuraikan dengan hadis zina, ya yang zina itu bukan hanya kemaluan, ternyata yang zina itu mata, yang zina itu juga kuping, tangan, dan hati juga. Itu ya 9 dari filosofi ini Jawa itu pas. Nabi bilang yang paling banyak mulut dan kemaluan. Nah, ini siapa yang bisa menjaga itu, atman lahul jannah, dijamin ya surga. Ini begitu berat ya, begitu berat. Berarti kalau jaminannya surga itu, amalan itu berarti berat. Fitnah, syubhat dan syahwat. Ya. Pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang penyebab yang menjerumuskan orang ke dalam kubangan syubhat dan syahwat. Ini belajar yang paling mendasar ini, ya.
Kenapa dia akhirnya berperilaku kriminal atau berakhlak buruk? Sebab dua tadi ini. Nah, dua tadi itu membuat apa? Hatinya keras atau mati. Hati itu ada berapa? Kalau pernah baca buku Agim sering dijelasin manajemen kolbu. Hati ada berapa? Kolbun salim, kolbun marid, dan kolbun mayyit. Ada tiga itu. Hati yang selamat, hatinya orang mukmin. Taklim begini sedih nggak? Bosen apa mangkel nggak? Kalau mangkel hatimu berarti masalah. Karena orang salim, selamat, hatinya senang dengan agama, kajian, ibadah, baca Quran itu di situ dia kebahagiaannya, ketaatan. Kemudian kalau bermarid, hati yang sakit, ini gimana? Ini hati orang beriman tapi berpenyakit. Penyakitnya tadi syahwat dan subhat tadi. Ya berarti apa? Perlu apa diobati. Yang ketiga kolbun mayit. Ini siapa? Orang kafir. Tidak bisa menerima apa? Hidayah dari Allah karena seperti cangkir terbalik itu diperumpamakan. Hati orang kafir itu mestinya hati itu buka begini, cangkir itu dia berbalik. Maka seluruh nasihat, seluruh apa? Ayat-ayat Al-Quran tak masuk. Bagi Allah memang kunci mati hatinya. Fi qulubihim marad fasadahumullahu kunci. Nah, ketika dai, guru agama ini dai di sekolah formal kan gitu. Bagaimana melihat mat'u? Siapa mat'u itu? Audien, peserta didik. Segmen dakwahmu itu anak-anak yang sekolah. Kalau nggak kita lihat dari perspektif memahami manusia secara holistik, secara utuh, kafah, dengan melihat jiwa, dengan melihat hati, apa kita bisa merubahnya? Ya? Apakah kita bisa mengajar dia dan berhasil? Sulit. Apalagi kalau waktu itu kita islamisasi, kita bahas, orang barat tidak pernah percaya ada hati. Ya memang dia tak beriman. Jadi dia psikologi itu memahami manusia yang bisa diindra, yang masuk rasional mereka, empirisme, tidak dengan kabar sodik waktu kita bahas. Dengan penjelasan Allah yang buat manusia itu nggak ada. Ya memang mereka tidak mengimani, hati mereka sudah tertutup. Ini hati yang mati dari itu berat. Karenanya paham belum ini? Jadi guru agama ini berat. Sekarang kalau orang datang ke bapak misalnya pengalaman ini, dia minta nasihat, minta konseling. Apa coba masalah? Apa yang kita berikan? Kalau kita tidak bisa memetakan, menguraikan, ini yang bermasalah pikirannya, hatinya, ya, apa kelemahan-kelemahan dari dia mendiagnosa seperti dokter, sehingga kita bisa memberikan nasihat yang tepat. Guru agama menjaga akidah umat, menjaga akhlak umat. Umatnya dispesifikkan di sekolah. Yang mana nanti juga kalau dia pulang menjadi bagian dari masyarakat. Yang tawuran di depan gedung ini atau di RRI waktu itu kan SLB ya, itu ada murid SMA mana atau murid SMK mana, ya kan? Ya memang dia pelakunya dan itu ternyata ada guru agamanya di situ, alumni WIN umpamanya. Apa nggak diajarin? Ya pasti sudah kan? Ternyata begitu. Melakukan apa? Kriminal, sudah urusannya polisi kan? Sudah digerebek segala macam, viral. Ada yang bacok tangannya di mana itu simpul ini. Bapak baca itu berita-berita itu. Wah, berarti guru agama. Ya. Semuanya pada akhirnya apa? Jadi semua kembali disalahkannya guru agama. Bangun ini. Kemudian kita coba telaah ini penyebab utamanya penyakit hati. Nah, menurut Ibnu Jauzi, ya, ulama yang memahami, mendalami masalah hati ini, ada dua hal pokok ya, yaitu penyebab utamanya itu menjauh dari Allah.
Kalau diajak kepada dakwah nggak mau, ajak ke ada agama nggak mau, untuk ilmu nggak mau, menjauh dari Allah. Yang kedua, menuhankan hawa nafsu. Mana dibahas ya, bahwa manusia itu ada jasmani, rohani. Rohaninya di situ ada kolbu. Bahkan kalau saksiyah kepribadian itu diringkas, Prof. Abdul Mujib itu integrasi akal, kolbu, dan hawa nafsu. 3 itu yang melahirkan kepribadian, personality, saksiyah. Bisa disebut kalau pendidikan karakter. Lah 3 itu. Sekarang akalnya isinya apa? Kalau dia jahil, itu menjadi sebab juga menurut sahabat Umar bin Khattab, sepaskulu ya, asal dari semua kejahatan itu kezaliman asalnya, kezaliman asalnya kejahilan. Kalau dia pinter, enggak lah begal, tadi ada cerita begal di presentasi. Enggak lah dia berzina, ngapain? Ya kan? Kalau dia berilmu alim, dia syahwatnya tinggi. Syahwat itu kayak apa ya, hukumnya menikah itu kan kayak tergantung, bisa berubah sunnah, bisa menjadi wajib. Kalau dia hiperseks, gak cukup istri satu, istrinya haid, bagaimana? Ya boleh menikah lagi. Artinya apa? Kalau dia berilmu, dia nggak berzina, mending menikah lagi. Ya kan? Sehingga tidak terjadi zina atau prostitusi itu tidak ada, karena nggak ada yang beli, ibaratnya kan. Jualan, ini nggak ada yang beli, nggak ada pelanggan kan tutup. Pelanggannya ya laki-laki itulah yang para suami yang nggak berdiri. Kalau dia berilmu nggak begitu, ya kan? Maka asal zina itu ya kebodohan, korupsi sekarang. La ilaha illallah. Dunia itu sudah Allah tetapkan bagian dirinya untuk kaya, untuk miskin. Anugerah. Kata kuncinya apa? Anugerah. Sekeras apapun bekerja, kalau takdirnya dia balungan kiring, tetapkannya, kena AC ini malah meriang gitu. Karena memang nasibnya dia miskin. Ada nggak orang yang kena AC meriang? Banyak itu. Saya Pak. Oh, punya teman ini, pengelola ini, travel. Curhatnya, ini apa? Tour itu, setelah di tour field trip itu harus ada tim medis. Karena yang balungan kiri itu katanya meriang langsung gitu. Jadi harus bawa perawat. Parah kan? Ya itulah kenyataan. Kalau nasibnya memang susah. Gus Bah juga bilang yang ahli ekonomi, profesor ekonomi pun kadang-kadang ekonominya pas-pasan atau malah sulit. Tapi yang nggak sekolah jurusan ekonomi, malah nggak sekolah sampai kuliah, dia SMA bisa jadi bos. Kenapa begitu? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Allah lah yang memberikan fadilah, kelebihan, anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kamu tahu bahwa rezeki itu bukan tergantung jasa. Allah tetap yang mengaturnya. Jadi caranya gimana? Ini guyon-guyonan ini pakai logika. Di situ ada anjing galak. Kita mau pergi ke sana, yang punya anjing ini di sini rumahnya. Bagaimana caranya? Kita mau lewatin lorong itu. Kita langsung ke sana, dimakannya. Panggil pemilik. Sekiranya kita mau kaya, siapa yang punya dunia seisinya? Allah. Iya kan? Kita mendekat kepada Allah, kan di sini sebabnya tadi apa? Menjauh dari Allah. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Kita baru contohkan kepribadian tadi. Ini kemana-mana ini nanti kalau mengurai itu ya. Paham ya? Jadi santri murid kita itu dipahamkan itu. Kemarin terungkap perlunya self control, bahwa manusia akan melakukan itu. Kalau nafsu disingkat, ini tasghirun nafas masuk juga nih. Pembahasannya ada di bab berikutnya itu. Nafsu bagi berapa? 3 yang ada di nas itu. Ada 1 tambahan menurut ulama itu yang ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu. Tapi yang ada di Quran itu inna nafsa. Yang ada di Quran itu apa? Amarah bisu, yaitu nafsu yang memerintahkan berbuat buruk. Lawamah, nafsu yang menyesal, dan
Ya dan nafsul mutmainnah 3. Satunya ilham, tergantung dia bisa berubah-berubah itu. Kalau ulama sufi merinci sampai 4. Tapi kalau tekstual udah kesimpulan 3. Kalau 3 itu kita kemudian cek, berarti murid kita supaya berakhlak gimana Mbak Yofi? Berarti dia harus punya self control. Dia harus tahu jiwanya yang sedang menguasai ini jiwa yang apa? Jiwa amarah bisu, apa jiwa lawamah, apa mutmainnah dalam belajar itu. Belum lagi kalau hati udah ada pembahasannya, mengapa orang memutuskan bermaksiat, ada videonya itu. Memutuskan itu karena pengaruh daripada jin korin juga ini. Iya kan? Dibisik-bisiki oleh jin supaya dia melakukan dosa. Sudah yang lagi mimpin itu nafsu amarah bisu nyuruh dosa ya, mau maling, mau selingkuh, mau pokoknya nggak benar semua. Bisikannya itu begitu, ditambah setan korin, ditambah lagi temennya buruk semua. Itu setan eksternal kan, minal jin nanti wanas. Dia selesai. Dia ibarat di pinggir jurang. Masuklah itu. Maka pendidikan yang kemudian berhasil tidak hanya masalah mengisi atau mengajarkan yang baik, tapi juga harus memproteksi dari pengaruh yang buruk. Maka kalau pulangnya jam 16, santri itu kita kondisikan full. Jadi nggak ada kan sekolah yang full ini. Kalau apa saya tukang ngomong, TK pun pulangnya jam segitu. Ada tidurnya kalau TK. Jam 16 kadang orang tuanya baru pulang dari kantor, akhirnya jam 16.30 tuh pulang lagi macet sampai rumah jam 17. Harapannya dia tinggal mandi, sholat masjid, habis maghrib kalau lelah ya nggak usah karena di sini pelajaran sudah cukup. Tahfiznya 2 kali pagi dan sore. Atau durasinya dibuat 1 pertemuan tapi 1,5 jam, muridnya cuma 5, 4. Itu pun aja ini mana yang meneliti Pak Yufi masih aja belum bisa maksimal. Pulang itu sudah selama itu berarti udah kayak pondok, tinggal tidurnya aja kan. Besok pagi jam kadang-kadang dari 6:30 udah sampai, jam 7 udah sampai. Berarti di sini di lingkungan yang dikondisikan supaya bi'ah apa hasanah tidak ada pengaruh negatif. Itu aja masih begitu. Ada yang guru di SMP swasta, di SMP biasa ya, bukan negeri, bukan IT. Pening, muridnya 30, 35. Gimana hasilnya ngajar agamanya? Aduh. Kayak lewat-lewat saja gitu loh. Nggak bisa kita indikator pencapaian hasil belajar itu nggak pasti. Ya banyak apa namanya? Banyak yang merobohkan daripada yang membangun atau yang menata. Akhirnya apa? Ya gagal itu bangun. Sementara kita ibarat orang membangun kan dari satu bata, satu tambah. Gitu ya, sebagai analogi seorang guru itu berat. Kemudian berikutnya apa? Berpaling dari Allah ini apa maksudnya? Kita ringkas saja. Yaitu keberpalingan manusia dari sang Khalik menuju makhluk. Kemarin juga sudah disinggung bahwa mau apa-apa pertimbangannya apa? Allah ridhoi atau tidak? Ya kan? Karena hidup ini mencari ridho Allah. Ridho Allah ada pada syariatnya. Pengamalan syariat tidak ada pelanggaran berarti Allah ridho. Kalau ada pelanggaran Allah murka. Maka cek ya. Supaya mendapatkan ridho Allah ya. Kalau terjadi ya berpaling manusia dari Allah, pasti berpalingnya kepada makhluk kan gitu. Mencintai dunia, makhluk, mencintai manusia, tidak kepada Allah akhirnya. Dia mengakibatkan apa? Ia meninggalkan petunjuk Allah. Gitu. Bisa nggak ngobrol sama Allah dalam arti berkomunikasi yang intens? Kapan itu Allah hadir? Ya, sholat itu yang reguler lah ya, yang 5 waktu maksudnya. Tapi yang betul-betul Allah hadir ke langit dunia melihat. Nah itu prime time istilahnya, waktu-waktu khusus, ya kan? Itu bisa nggak komunikasi itu kemudian bisa sebenarnya zikri? Aku pilih mana ya Allah ini? Banyak pertimbangan,
akhwat mana? Oh, bukan akhwatnya. Enggak semua istiqoroh perempuan lah ya. Urusan-urusan mau kerja di mana, mau tinggal di mana ya. Ya kan? Orang tua nyuruh begini, tapi saya pengen belajar lagi S2 nantinya gitu. Atau sekarang yang dalam waktu dekat ini mau menyusun proposal gitu kan. Lupa Imam kok ngomongnya kayak gitu. Kalau nggak semester 5 punya judul pasti nanti susah Pi. Karena saya sudah mengalami sendiri. 6 itu ya bimbingan dan seminar. 5 itu judul Pi. Dan 5 mau tinggal sebulan lagi kan. Iya kan? Januari sudah bayar lagi. Nah itu coba judul yang mana? Itu ditanyakan kepada Allah sebelum tanya kepada pembimbing atau PA. Kalau basirohnya hidup, nanti akan mendapatkan apa? Semacam kecenderungan, kecondongan yang ini. Ada pilihan judul 2, bingung. Berarti itu apa? Melangkah Allah dulu kan gitu. Semuanya bersandar kepada Allah. Orang mungkin susah ketemu PA, dia enggak gitu. Kalau nggak ada yang S3 ya, cukup miracle. Masa iya kalau S3 itu ujiannya 4 kali, proposal, kualifikasi, tertutup, terbuka. Bapak itu dari tertutup menuju terbuka 3 hari. Ujian tertutup umpamanya hari Jumat. Kalau Bapak pulang dari Bogor itu bahaya. Prof Didin Habibudin mau ke Palestina. Beliau sebagai pembimbing dan direktur. Kalau saya pulang, beliau akan ke Palestina, pulangnya sebulan. Saya bisa terhambat untuk S3 itu. Alhamdulillah selesai setahun 10 bulan. Setahun 10 bulan. Kurang lebihnya itu. Karena 3 hari itu saya perbaiki. Gimana ya Allah ini kalau setelah ujian ini mumpung belum lupa langsung diperbaiki. Sampai saya nginep di kampus, sampai jadi TU, ngeprint situ karena TU-nya udah kayak saudara. Saking kita apa ditolong Allah, nggak masuk akal. 3 hari itu. Prof Abu Dinata yang suka nulis buku itu sampai tersinggung didatengin sama saya itu. Subuh, Prof itu mau ke UIN Jakarta, kalau nggak subuh nggak ketemu. Asisten di kampus itu yang bagian ngatur ini pertemuan dengan pembimbing sampai boncengin saya itu dari Bogor ke Pamulang naik motor itu jam 3 subuh itu berangkat. Ya ini kayak malaikat tolong. Jadi 3 hari itu sudah dari tertutup ke terbuka. Padahal orang itu bisa setengah tahun, bisa normalnya 2-3 bulan lah. Itu 3 hari di ACC. Kalau nggak di ACC, Prof Didin pergi, saya aduh, mana ini saya nggak pulang selesai. Print di kampus. Itu kampus itu ya karena kenal baik gitu aja. Jadi seluruh orang itu bisa menggerakkan, menolong gitu loh. Kalau kita pertamanya apa? Allah. Ya terserah. Benar perilaku kita, mujahadah kita, orang itu menolong, nggak masuk akal pokoknya. 3 hari itu, mungkin baru saya aja deh. 3 hari bisa di ACC untuk ujian terbuka dari tertutup. Nggak umum itu. Padahal biasanya berbulan-bulan, ada yang sampai setengah tahun. Ini siapa dong? Ya coba. Judulnya ini tanyain, disebutin di doa itu. Tahajud, sebut. Yang mana ya Allah? Entah nanti PA antum gimana kan? Pokoknya PA 1-2 kali menolong tanda tangan. Kak Prodi juga udah bisa jadi judul kembar atau apa, yang penting ACC laju aja. Orang susah kita, karena Allah mengawal gitu. Siapa yang menggenggam hati manusia? Allah. Caranya gimana supaya kita lancar? Pendekatan hati. Iya kan? Kalau hati sudah oke, semua prosedur itu bisa apa? Lewat. Iya kan? Apa iya jam 3 subuh dianterin umpamanya kamu Mas Harto itu yang di Prodi itu ya. Dia nggak punya jabatan sekprodi bukan. Pokoknya urusan itulah TU tapi bagian yang bantu-bantu ngatur gitu loh, ngatur ketemu dengan pembimbingnya.
Jadi penguji saya itu Profesor Abdinata itu, yang kemudian rumahnya di Pamulang. Naik motor dari Bogor ke Pamulang itu kira-kira di sini metro lebih mungkin. Sejam setengah udah lama, sampai Bandar Jaya lah. Mau loh orang yang nganterin juga. Kan aneh kan? Malah saya tidur di rumahnya juga. Kan kayak apa? Ya kayak pertolongan kan, Allah menolong semuanya. Dia mau tinggal di mana? Kuliah itu. Ya kalau kan tinggal di rumah temen yang begitu itu ya tinggalnya di nggak kuat bayar apa ini penginapan murah atau hotel mustahil. Ya tinggalnya di masjid. Emperan gitu kalau dikunci ya di teras. Jadi kota kan dikunci loh. Itu ya, jadi contoh ya bagaimana pendekatan hati ini sebagai contoh. Kalau dekat dengan Allah, Allah yang menggenggam hati makhluknya, semuanya akan menolong malahan, tidak mempersulit. Mungkin ada cerita-cerita sulit, biarlah itu bukan cerita saya. Ya, oh ya. Itu ya, nanti selebihnya dibaca ya, bagaimana Ibnu Jauzi sekaligus mungkin bisa kita terapkan nantinya itu ketika menjadi guru. Yang kedua, ittibaul hawa, ini mengikuti syahwat hawa nafsu ini. Yang kedua ini ngeri sekali ya. Jadi budak hawa nafsu. Maka berarti kecenderungan jiwa kepada yang diinginkan. Kita kan punya kehendak, maka kehendak kita itu harus ditata, harus mengikuti kehendak syariat. Ada batasannya. Kalau nggak mau begitu, ya kita berarti menuhankan hawa nafsu, menumbur semua ketetapan syariat. Begitu. Ringkasnya begitu. Ya, maka kita cek yang kita lakukan ini diridhoi atau sesuai dengan syariat atau tidak, dan kita pahami bahwa tabiat nafsu ini senangannya apa? Bebas. Ya. Itu ada hadis gimana itu? Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, kan? Semua umatku apa? Kan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qala, kemudian ditanya sahabat itu, Rasul ditanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu? Ternyata apa jawaban Rasul? "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Jadi kunci di situ taat. Taat kepada syariat itu menjadi sebab dia masuk surga. Dan tidak taat kebalikannya, berarti melakukan pembangkangan. Syariat suruh mengekang hawa nafsu, dia nggak mau. Ya akhirnya apa? Itulah yang tidak mau masuk surga dengan sendirinya, dia itu termasuk yang enggan, itu yang begitu. Berarti memang di situ Allah memberikan pilihan, mau ngikutin hawa nafsu apa mau ngikutin syariat gitu. Dengan taat tadi. Ya orang-orang yang terjerumus dia kan mengikuti hawa nafsunya. Bahkan di sini ngeri ya. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu enggak tahu? Perhatikan tuh. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah. Ngeri. Nah kalau punya murid susah diatur karena dia apa? Mengikuti hawa nafsu pasti ya melawan terus ya. Kemudian Imam Ibnu Jauzi kemudian memberikan apa? 7 ya. 7 apa? Sudah ketemu belum 7-nya ini? Mengendalikan ini terapinya. Yang pertama apa? Mengendalikan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Merupakan kecenderungan tabiat yang dirasa cocok, atau dalam istilah Ibnu Jauzi ini, kecenderungan ini merupakan suatu fitrah ya, yang diciptakan oleh Allah dalam diri manusia sebagai urgensi keberlangsungan. Ma'il atau bi'i ya, sesuatu yang naluri, yang tabiat ya. Memang manusia pengennya begitu. Dengan nafsu itulah manusia apa? Memiliki keinginan, ya kan? Mau makan, mau minum. Bahkan minumnya kan yang enak-enak kan, gak hanya yang putih kan, rasa-rasa mahal, macam-macam mahal. Mau menikah kan begitu. Seneng gak punya anak-anak tuh? Qurrata a'yun, dia seneng lah. Ya kan? Sebagai penyejuk pandangan mata. Itu kalau punya anak nanti, mana ini? Apa ya? HP punya anak 20 kayak gitu. Ada yang filosof,
ada yang ulama kan gitu, ada yang mujahid al-qasam izudin. Iya kan, 20 Beb. Caranya kalau 20 memang harus menikah dari sekarang. Istrinya 4 Pak kayaknya. 55 satu bisa kalau nikahnya muda. Setiap tahun satu. Maksimal 40 tahun kan? Berarti sejak umur berapa itu? Mbak Yopi sanggup itu? Wah. Sanggup itu. Sanggup, Mbak Yopi sanggup itu. Gimana? Gimana? Zikri. Nikahi tazawwaj al walud wal wadud. Nikahilah wanita yang apa? Walud. Mana walud? Kamu beranak, subur. Dan wadud yang penyayang. Enggak penyayang malah cebongin dibantingnya anaknya. Suruh buatin kopi lempar ke Banting. Iya kan? Dua itu kalau nyari istri yang walud dan walud ini banyak anaknya subur. Lihat keluarganya ini keluarganya ada 20. Beradik kakak subur itu. Otomatis itu gennya subur. Ini ada rata-rata keluarganya ada berapa nih? Saudaranya? 3 AB berarti ya. Orang tuanya apa? Kalau enggak berapa lah? 5, 6 gitu kan. 11. Kalau masih 2 kan berarti mengikuti KB kan? Iya. Padahal Allah Rasul apa bangga. Ana mukasiru bikumul umam. Saya senang bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Gak boleh membunuh anak. Ya. Wala taqtulu auladakum khamsata imlakin. Kalau kamu takut apa? Memberi makan. Gak boleh membunuh anak itu karena takut tidak bisa memberi makan. Allah yang memberi rezekinya. Yang pertama terapinya menurut Ibnu Jauzi pertama apa? Mengendalikan hawa nafsu. Islam tidak kemudian mengkebiri nafsu karena itu tabi'i maknanya tabiat yang memang manusia begitulah manusia yang tidak sama dengan malaikat. Kalau malaikat selalu inginnya yang baik, gak ada ingin buruk. Kalau manusia baik dan buruk menyatu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang kedua apa? Anunya apa? Di sini tujuhnya dari yang bawahnya. Cara terapi yang ketujuhnya ada di bawahnya. Itu tadi belum pengantaranya. Yang pertama hendaklah ia berpikir sehingga sadar bahwa tujuan hidupnya bukanlah untuk kepentingan hawa nafsu. Ya. Bukan seperti hewan yang hanya berkembang biak tujuannya ya. Menuruti nafsu itu enggak. Tujuan hidup kita mulia, ya, mengabdi, beribadah, ya, menegakkan la ilaha illallah. Kok Stephen gimana? Hidup ini cuma nunggu waktu sholat. Sambil nunggu waktu sholat apa? Diisi dengan bekerja kan begitu. Jadi yang tujuan adalah ibadah, yang bekerja untuk dunia materi adalah sarana. Yang kedua, melibatkan hati dalam mempertimbangkan akibat nafsu. Tadi Bapak sudah sampaikan ya. Mau melakukan apa ini? Cek pertama ridha Allah. Kalau mau yang kedua sesuai dengan ilmu atau bukan. Makanya akal tadi sebenarnya udah ada uraiannya. 2 saja hidup nih. Pertama bertentangan agama atau tidak, syar'i. Yang kedua pertimbangan ilmu. Kalau mau begadang dampaknya apa? Kalau mau memutuskan ini dampaknya kajiannya, akalnya harus punya ilmu pengetahuan yang luas. Sehingga nanti dia bisa bijaksana. Ya. Yang ketiga, menyadari bahwa tunduk kepada nafsu adalah sebuah kehinaan nyata. Ya. Jadi budak hawa nafsu, ya, orang yang kalah. Wa amma man khawa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya. Jaminannya surga. Makwa kalau dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau tidak, jaminannya apa? Jahimah ya. Karena memperturutkan nafsu. Menyadari bahwa yang keempat ya, menyadari bahwa hawa nafsu akan menjadi polemik abadi pada diri seseorang yang akan mendatangkan aib di mata orang lain di suatu saat, karena sepandai apapun seorang menyimpan aibnya, gimana itu akan terbongkar juga.
Gimana itu? Sebaik-baik peribahasanya itu pandai-pandai apa? Supaya melompat. Pandai lagi. Bangkai. Dapat bangkai akan tercium juga. Itu kan krisis parah ya. Bagaimana ketua KPK-nya tersangka kan bingung. Apapun ininya apa? Kasusnya bukan korupsi atau pemerasan sama aja. Secara moral udah runtuh. Kita lembaganya sudah anti rasuah malah melanggar atau melakukan kriminal coba. Tapi dia nggak tahu, dia penegaknya kok, dia pasti tahu kalau itu salah kan. Maka itu tadi split personality dalam pidato dalam mimbar ini kalau ngomong udah kayak apa? Nabi gitu ya, enggak kayak malaikat nggak pernah salah. Tapi ternyata dia pelakunya. Itu namanya apa? Split personality, kepribadian ganda pecah. Konsepnya tahu, tapi dia malah jadi pelaku. Ya, kabur maktan indallah kan kalau di Quran itu antakulu namalah taf'alun, kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Berikutnya apa? 6 apa 5? Oh, 5. Menyadari bahwa kebahagiaan yang didatangkan nafsu adalah kebahagiaan yang semu, yang tiada artinya, bukan kebahagiaan yang hakiki. Dengan demikian mengejarnya adalah menguras tenaga dan pikiran serta membuang usia sia-sia itu. Ya. Keenam, menyadari bahwa dengan menentang hawa nafsu akan menghasilkan kekuatan tubuh, hati dan lidah manusia itu. Tubuh, hati, lidah manusia. Ulama salaf berkata orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya lebih kuat daripada orang yang mampu menaklukkan sebuah kota sendirian begitu ya. Jadi musuh abadi siapa ini? Diri sendiri. Di dalam diri sendiri itu adalah adanya hawa nafsu. Gak usah salah-salahin orang. Berarti kalau begitu miskin itu takdir atau akibat? Akibat kemalasan masa lalu. Hari ini kita akumulasi dari perjalanan hidup kita. Kalau isinya kemarin kita rajin, ya semangat, ya bekerja keras, kita sekarang bisa merdeka finansial misalnya kan, nggak harus apa bingung untuk makan hari ini atau besok minggu. Atau dari sisi ilmu ya, kita sudah jadi pinter, kita juga tahu gimana manajemen hati. Itulah yang cerdas emosi itu begitu, dia bisa menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri, itu bisa mengobati diri sendiri itu namanya cerdas emosional. Dan itu kemudian berhubungan dengan karena dia tidak hanya ingin sukses dunia, maka cerdas spiritualnya membuat dia semangat, ibarat dia pengen suksesnya nggak hanya dunia di akhirat, makanya dia ibadah, makanya dia saving apa ini sedekah, dia kemudian berzakat. Ini ada yang wajib zakat belum? Ya punya apa? Kan haul dan nisab. Makan jangan harus ditanggung orang tua secara penuh, janganlah. Konsep Islam kemandirian, kedewasaan, kalau sudah balik berupaya untuk bisa belajar mandiri. Ya. Ya si itu bisa apa? Anak nih, Bandika tahu enggak? Ya dia sudah nabung, udah beli nabung. Dari ngajar, ya gajinya 200, tabung, nggak boleh dibeliin yang lain. Ini sekarang ngumpul lagi ambil 3 juta, minta beli motor. Kan 20 tahun aku suruh nikah ya, punya cucu 20. Iya. Ustadz semua kan jadi, pahalanya nggak keluar, ya kan? Iya kan? Iya Pak. 20 udah suruh nikah tuh anak. Ada yang curhat gini ya, ini sebenarnya itu udah otomatis ya, syahwat itu akan semakin normal, itu ada aturannya, bahkan durasi berhubungan itu ada aturannya menurut dokter. Kalau umur berapa 20 sampai 30 itu hampir tiap hari itu harus disalurkan. Umur 30 sekian mungkin seminggu 3 kali, umur 40 seminggu sekali, ada aturannya. Kalau nggak jadi prostat, ya kan? Yang akhirnya kalau kita ngikutin syariat ini, wah umur segitu, kausan juga nikahnya umur 18 tahun kan? Bukan tua, yang jazil istri beliau cuman waktu itu baru umur 16. Kalau pemerintah sekarang umur 21 dan 19 kan? Perempuan 19 berarti 21. Gitu. Ada yang datang ke saya, Ustaz saya bekerja di lembaga pendidikan Islam di Sekor.
Kenapa? Karena ada kasus dia waktu field trip sama santri, HP-nya terbuka oleh santri. Ada histori dia buka-buka situs porno. Selesai riwayat karirnya. Diskor akan dikeluarkan didenda. Dan satu umurnya berapa? Umurnya 25 dari ya. Kelamaan enggak nikah. Tuh kan? Preventif agama ini memberikan apa? Pencegahan. Terus gimana? Atau belum ngerasain ya? Orang tua datang ke bapak. Pak Ustadz, anak saya ini baru SMP tapi sudah kecelakaan, sudah berzina digerebek orang. Kapolsek nyata. Gimana ya? Kayak gitu orang tua kepalanya mukanya juga malu gitu. Saya tugas di Pengtunat. Ya namanya Kapolsek kan seluruh wilayah kan kadang untuk lintas pulau kan bukan hanya kampung. Stres sekarang orangnya apa namanya depresi, murung diri. Ya iyalah namanya juga sudah tidak masih baru SMP. Kan kemarin risetnya juga sudah ada itu kan. Sekian persen yang sudah melakukan hubungan itu. Itu tugas siapa itu? Beban siapa? Guru? Agama lagi. Wah jangan-jangan ini nanti pindah jurusan ya. Bisa jadi ya. Yang ketujuh apa yang keenam sekarang? 7. Selesai berarti. Hendaklah mempertimbangkan keutamaan dari menyelisihi nafsu, bahwa dengan menyelisihi nafsu kondisi jiwa akan lebih produktif. Kenapa? Mengaktualisasikan segala sesuatu yang manfaat yang berupa amal. Jadi sibukkan dengan ketaatan. Sibuk. Aktivis nih. Yang ngaji, habis itu ngapal Quran, habis itu dakwah, ajar TPA, sibuk terus. Ngurus organisasi, nggak sempat berbuat maksiat ternyata sudah malam ngantuk itu besok gitu lagi. Di antara kiatnya apa? Sibuk apa dengan beraktivitas yang positif. Jangan waktu itu dibiarkan begitu saja, bisa apa? Terisi dengan hal-hal yang terlarang nantinya. Maka apa bahayanya apa? Menganggur, ngelamun, akhirnya apa? Victor, ya kan? Pikirannya kotor. Ada kesempatan nanti matanya apa? Melihat, hatinya tergerak, ya kan? Kalau ditanya orang-orang yang sampai kejadian-kejadian berzina atau mencabuli itu kan gitu, nganggur gitu, terus sibuk, terus ya nggak sempet kan, gitu loh. Jadi ini terapi ya, terapi. Maka kalau untuk membanding-bandingkan silakan. Kenapa ahli pendidikan ya, tetap untuk pesantren itu tetap lembaga pendidikan yang paling baik dalam mengkondisikan. Ya begini-begini kan, dia umpamanya full gitu ya. Sore dia kadang-kadang bermain aja 1 jam, habis itu sudah ada pelajaran lagi kalau di sini. Malamnya ada kajian lagi, ada belajar malam. Ya kapan dia mau maksiat? Tapi kalau di luar nggak mondok ya orang tua lagi nggak ada gimana? Temannya datang, ada diceritakan belum? Kenapa orang bisa kena narkoba itu? Dari mana itu? Teman kan? Pertama kan ditawarin gratis, lama-lama kan beli sendiri. Nah kalau orang tua setiap keluarga masing-masing menjamin anak saya setelah sekolah ini kemana bisa dipastikan, ya mudah-mudahan ngamanin anaknya masing-masing, jadikan anaknya anak yang solehah. Tapi kalau orang tua tidak bisa, jadi apa lagi? Jadi bagaimana itu? Jadi masalah di sekolah nanti akan jadi kasus buat masalah. Jadi urusan lagi sama guru agama, mumet dengan guru BK, begitu terus. Ya, jadi ada hubungan kaitannya bagaimana pendidikan, pengawasan di keluarga. Tapi kalau di pesantren, ya pulangnya dia pas libur minimal sekali kan terjadi apa? Masalah di masyarakat. Baik, itu tambahannya ya. Mudah-mudahan perkuliahan ini membawa manfaat untuk kita semua sebagai tazkirah ya, peringatan
sebagai penambah wawasan dan upaya kita untuk menambah hidayah irsyad ya. Belajar itu untuk mendapatkan hidayah irsyad, yang berikutnya supaya mendapat hidayah taufik dari Allah. Amin. Sehingga itu sempurna dalam belajar. Guru ini kan hanya bisa pada posisi yang memberikan petunjuk dari amar ma'ruf nahi munkar, hidayah irsyad, yang membuat santri murid kita itu mau berubah, mengamalkan itu hidayah taufik dari Allah. Maka guru robani juga sebelum ngajar juga harus bersandar kepada Allah. Kalau selesai ngajar, ya tetap bersandar ya, tidak boleh bangga diri. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Mohon maaf selama 1 semester memang berat hati kalau ngumpul waktu sholat asar, agak bingung perasaannya. Dan di sini juga amanahnya masih jadi pengasuh. Tentunya kalau saya pergi suka buat onar, pusing, ya, macam-macam. Selanjutnya UAS ya, UAS. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.